Oke, selamat siang Bapak Ibu semua dan tim Meksiko. Tentunya kali ini kita memulai edukasi pada hari ini tentunya bersama saya Geraldo Covid dan partner saya tentunya Pak Adam Ibrahim Aji. Tentunya di sini kita akan melakukan live analisis seputar NFT nanti malam. Baik itu dari sisi dolar tentunya, kemudian dari sisi gold dan market forex lainnya yang kita akan bahas pada hari ini tentunya. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja ke kita dan kita akan langsung jawab nantinya tentunya. Oke, langsung saja kita sambut narasumbernya dengan Pak Adam Ibrahim Aji. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak Aldo dan Mexian ya, dan juga para trader yang hadir di YouTube, di Mexico Zoom, ataupun di aplikasi Mexico Futures. Kita akan share ya mengenai webinar pada siang hari ini berkaitan dengan pasar yang fokus terhadap non-farm payroll ya. Dan saya bisa katakan bahwa di rilis non-farm payroll nanti jam 7.30 waktu Indonesia Barat, akan ada volatilitas yang cukup kencang karena kita tahu bahwa fokus Federal Reserve atau Fed itu sendiri sedang memantau data tenaga kerja. Data tenaga kerja itu erat kaitannya dengan non-farm payroll. Nah, menarik untuk kita perhatikan volatilitas dan juga proyeksinya seperti apa. Nanti kita akan share ya skenario mengenai probabilitas US dollar akan ke arah mana. Seperti itu mungkin Pak Aldo. Oke, baik Pak Adam. Nah, mungkin untuk tanpa langsung kita berlama-lama, langsung saja kita bahas dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu. Mungkin Pak Adam, boleh? Saya akan ke kalender ekonomi terlebih dahulu di sini. Kita tahu bahwa sekarang hari Jumat dan ada potensi volatilitas meningkat di jam 7.30 karena akan ada rilis data non-farm payroll ya. Dan kita tahu bahwa non-farm payroll ini kalau kita lihat secara forecast itu ada potensi penurunan ya. Dari 187.000 itu turun menjadi 170.000. Which is ini merupakan suatu hal yang bisa menekan dolar untuk turun ke arah bearish. Tapi tidak hanya NFP-nya saja yang kita perhatikan. Kita pun perlu melihat parameter lain ya, seperti data pengangguran atau unemployment rate. Di sini secara forecast itu cukup improve ya atau mengalami perbaikan. Pengangguran itu diproyeksikan akan turun dari 3,8 ke 3,7%. Di sini walaupun nilainya turun, tapi rekan-rekan harus lihat ya konteksnya di sini adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Kalau pengangguran itu turun, otomatis secara tidak langsung banyak orang yang bekerja. Dan kalau misalkan banyak orang yang bekerja, aktivitas konsumsi dan juga spending akan meningkat. Ibaratkan rekan-rekan tidak bekerja atau yang sedang bekerja. Nah, ketika rekan-rekan katakanlah dulu tidak pernah atau dulunya tidak bekerja, ketika bekerja, kan spendingnya akan jauh lebih banyak kan dibandingkan orang yang menganggur. Kalau misalkan hal itu terjadi, maka sentimen terjadi di dalam pasar itu akan relatif membuat dolar menguat. Kenapa? Karena ada ekspektasi bahwa inflasi di kemudian hari itu akan steady di level 3% lebih. Dan hal tersebutlah yang akan memaksa Fed untuk menaikkan suku bunga di bulan November yang akan datang. Kemudian ada average hourly earnings di sini diproyeksikan akan meningkat juga dari sisi bulanannya dari 0,2% ke 0,3% ya, which is ini bisa membuat dolar untuk bergerak naik. Kemudian participation rate ya atau tingkat partisipasi di sini bahwa kalau misalkan rekan-rekan berpikir tingkat partisipasi itu apa sih Pak Adam? Jadi ibaratkan ada mahasiswa yang baru lulus kuliah kemudian ingin melamar pekerjaan, itu adalah tingkat partisipasi ya. Jadi orang yang ingin melamar pekerjaan itu adalah tingkat partisipasi. Atau orang yang pindah kerja dari perusahaan A ke perusahaan B, itu adalah tingkat partisipasi. Jadi diproyeksikan tingkat partisipasinya di sini akan meningkat menjadi 62,9. Jadi secara forecast sebenarnya dari keempat data ini parameternya adalah relatif mix ya. Jadi rekan-rekan yang perlu dilihat pada konteks pada saat ini adalah apakah Federal Reserve akan kembali menaikkan suku bunga di bulan November nanti atau tidak. Nah, untuk keputusan Fed itu menaikkan suku bunga
adalah berdasarkan data. Nah, data apa yang diperhatikan? Data yang berkaitan dengan inflasi, data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja inilah yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Karena dengan mereka yang banyak bekerja, partisipasi tingkat pekerjaannya meningkat, ditambah lagi misalkan upah per jamnya meningkat di sini, itu akan membuat inflasi di US atau di Amerika akan steady di level yang tinggi, yakni di 3,4% atau bahkan bisa meningkat ya menjadi 3,8%. Nah, itulah konteksnya kalau misalkan nilai NFP di sini overall itu seragam, mencatatkan penurunan, dolar akan bergerak turun. Tapi kalau misalkan mencatatkan kenaikan, dolar akan bergerak naik. Itulah konteks atau psikologi di baliknya. Kenapa sih kita perlu memantau nilai NFP dan dampaknya apa kalau misalkan nilai NFP di sini relatif bergerak turun atau meningkat. Tapi kalau misalkan kita melihat secara forecast 1:3, secara forecast loh ya ini, itu ada potensi untuk membuat dolar sedikit menguat ya, karena kita tahu nilainya relatif mix. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat, di sini ada Fed speech member yang akan mengutarakan sebuah proyeksi apakah Fed akan bersedia kembali menaikkan suku bunga atau tidak. Kalau misalkan statement-nya di sini relatif optimis untuk mereka bersedia menaikkan lagi, maka dolar bisa ditutup dalam keadaan yang relatif bullish ya. Jadi data di sini itu akan mempengaruhi speech atau pidato salah satu member yakni Fed Waller di sini. Dan kita tahu bahwa Fed Waller merupakan sebuah atau seorang member yang relatif mendukung untuk menaikkan suku bunga, jadi ada potensi dolar bisa ditutup menguat di akhir minggu ini. Tapi rekan-rekan perlu melihat terlebih dahulu nilai NFP dan juga ketiga data ini seperti apa. Karena sekali lagi saya tekankan, tidak hanya NFP-nya saja yang diperhatikan, tapi lebih ke arah unemployment rate-nya seperti apa, average hourly earning-nya seperti apa, dan participation rate-nya seperti apa. Kalau misalkan kita lihat secara probabilitas di sini, CME Fed Watch Tool, bahwa dolar atau Fed ya, sorry di sini bukan dolar, sebenarnya 26 hari lagi ya, ini dari sisi Fed Watch Tool-nya untuk next FOMC meeting di tanggal 1 November, probabilitasnya cukup besar sebenarnya untuk Fed mempertahankan nilai suku bunga yang ada pada saat ini ya, di range 5,25 hingga 5,5%. Di sini probabilitasnya itu sekitar 80% lebih. Sedangkan untuk probabilitas Fed menaikkan suku bunga itu sebesar 18,5%, which is mendekati nilai 20%. Tapi nilai di sini itu adalah sebuah variabel, bisa berubah tergantung data apa yang mendukung untuk Fed menaikkan suku bunga. Kalau nilai NFP di sini mencatatkan adanya improvement, maka nilai yang ada di sini itu akan bisa bergerak naik ya. Dan yang di sini tentunya akan bergerak turun. Dan kalau misalkan rekan-rekan bertanya, ini tuh apa Pak Adam? Ini adalah tools CME Fed Watch Tool, di mana kalau institusi itu sederhananya bisa melakukan pembelian kontrak berjangka suku bunga di bursa. Nah, CME Fed Watch Tool ini adalah bursa yang ada di Chicago yang memberikan sebuah proyeksi atau positioning trading dari para institusi membeli dolar atau tidak dalam bentuk kontrak berjangka suku bunga ini ya, ZQX3. Jadi ini bukan survei semata, tapi kontrak berjangka suku bunga yang dibeli oleh institusi. Semakin banyak institusi yang membeli kontrak ZQX3 ini, maka secara probabilitas dolar itu akan semakin kuat karena adanya ekspektasi Fed menaikkan suku bunga di kemudian hari bulan November tanggal 1. Tapi kalau misalkan di sini steady nilainya, maka dolar mungkin akan mengalami aksi profit taking karena kita tahu bahwa menjelang over the weekend, institusi itu melakukan closing atau tutup buku dan itu diartikan sebagai aksi profit taking yang mana bisa menekan dolar untuk bisa berturun ke arah bawah. Sekarang kita akan lihat ya secara dolar indeks, saya sebenarnya proyeksinya
dibikin dua. Kenapa dibikin dua, Pak Adam? Kan saya juga ingin tahu dolar akan naik atau turun. Betul sekali, tapi kan kita juga perlu melihat sebuah skenario. Kalau misalkan nilai NFP di sini mencatatkan penurunan, maka ada potensi dolar itu bergerak turun menembus level 106.300 lah ya, di sini kita bulatkan. Kalau misalkan level ini ditembus, maka next target bisa ke level 105.900 ya di area ini. Tapi kalau misalkan dolar itu kembali menguat karena nilai NFP-nya dan juga pengangguran relatif kuat atau relatif turun, penganggurannya loh ya, maka dolar bisa kembali menembus level 106.600 di sini, bahkan bisa bergerak revisit ke atas area ini ya, ke 107.300, which is ini merupakan sebuah area yang mungkin sekali ditargetkan oleh pasar kalau kita mendapatkan nilai NFP yang homogen atau seragam menunjukkan adanya improvement. Yang kita perlu tahu kalau misalkan kita ingin trading the news, tipsnya adalah datanya buruk-buruk sekalian atau datanya bagus-bagus sekalian. Jangan mix ya, karena kalau misalkan mix, harga hanya akan membentuk sebuah volatilitas yang tidak begitu jelas. Jadi misal harga sekarang berada di area range ini ya, misalkan dari sisi price dolar itu, kalau misalkan NFP-nya katakanlah mix, maka ada potensi harga hanya akan bergerak volatilitas di area ini saja. Nah, pergerakan whipsaw yang cukup kencang itu sangat-sangat mungkin sekali terjadi. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan data yang clear atau homogen, naik ataupun turun, bagus ataupun jelek semuanya, maka dolar itu bisa membentuk sebuah pergerakan trending. Jadi yang kita lihat nanti malam di jam 7.30 adalah apakah datanya homogen atau tidak. Kalau misalkan datanya homogen, kita lihat apakah mengalami improvement atau mengalami penurunan. Kalau mengalami improvement atau kenaikan, maka ada potensi dolar bergerak naik. Tapi kalau misalkan tidak, misalkan mengalami penurunan secara homogen, maka dolar akan bergerak turun. Konteksnya adalah nilai NFP nanti akan mencerminkan nilai inflasi di kemudian hari ya. Karena saya tekankan, bukan NFP-nya yang kita perhatikan, tapi konteks yang diperhatikan pada saat ini berkaitan dengan inflasi. Semakin inflasinya itu sticky, atau inflasinya itu nilainya tinggi, ketat, maka dolar itu ada potensinya menguat karena adanya ekspektasi mengenai kenaikan suku bunga 25 basis point lagi di bulan November mendatang. Seperti itu. Oke, mungkin rekan-rekan sudah jelas ya sekarang seperti apa cara merumuskan konteks di dalam pasar dan bagaimana cara kita mengambil kesimpulan yang ada berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling tentunya, ataupun tebak-tebakan, karena apapun yang terefleksikan di dalam chart atau harga itu sendiri adalah reaksi dari suatu event, notabene. Karena kalau misalkan tidak ada event, kalender ekonomi, ataupun event-event fundamental lainnya, ya harga mungkin hanya akan bergerak di range tertentu. Tapi dengan adanya sebuah katalis atau pemicu yang sedang difokuskan oleh yang sedang difokuskan oleh pasar, maka pasar bisa saja bergerak trending ke suatu arah tertentu. Apakah akan membentuk sebuah sentimen yang bullish atau sentimen yang bearish? Seperti itu. Oke, mungkin dolar index sudah cukup jelas ya. Di sini mungkin saya akan rumuskan proyeksinya seperti apa. Kemudian kita akan lihat dari sisi gold itu sendiri atau emas. Kalau misalkan dari sisi gold, kita tahu bahwa emas pada saat ini terkonsolidasi ya di sekitar level 1815. Mungkin saya akan coba hapus semuanya. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang ingin bertanya, baik lewat YouTube ataupun Zoom gitu ya, tanyakan saja di kolom chat, nanti kita akan bahas setelah kita rotasi ya dari mulai XAU, kemudian juga Euro USD, dan juga tadi kan sudah ya dolar indeks. Nah, untuk XAU USD, kita tahu bahwa markingnya ini relatif sangat-sangat mudah karena harga relatif bergerak terkonsolidasi atau bergerak sideways ya di sekitar range 1830 hingga 1810 lah ya, kita bulatkan di sini, anggap saja 1810.
Nah, harga pada saat ini itu berada di tengah-tengah, di sekitar 18.20. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin memproyeksikan sesuatu hal, ada tips untuk kita melakukan trade the news. Yang satu, trade before the news. Mungkin saya akan tulis ya di sini. Trade before the news. Atau yang kedua, trade after the news. Nah, kalau misalkan kita melakukan trading menjelang news, alangkah baiknya itu after atau before, Pak Adang. Kalau menurut saya, resikonya akan jauh lebih kecil kalau kita melakukan trade before the news. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa proyeksinya kalau misalkan NFP-nya naik seperti apa, kalau NFP-nya turun seperti apa. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu apakah kita akan menjadi seorang buyer ataukah kita akan menjadi seorang seller. Dari mana kita bisa menentukan apakah kita akan menjadi seorang buyer atau seller? Dari asumsi kita berdasarkan data NFP. Rekan-rekan misalkan mengasumsikan NFP-nya akan buruk. Berarti kan band for dollar kan? Berarti Anda melakukan buy terhadap gold. Seperti itu. Tapi kalau misalkan rekan-rekan itu bullish terhadap dolar, maka yang Anda lakukan adalah sell terhadap gold. Dari situ, rekan-rekan ke teknikalnya, di mana kita akan melakukan entry. Seperti itu. Misal, kita tahu bahwa sekarang harganya terkonsolidasi di area ini. Oke, kita identifikasi areanya. Misalkan area untuk harga bergerak naik, misalkan oke, ternyata di sini ada area yang tadinya sebuah support, itu menjadi sebuah resisten ya. Mana panah bentar ya. Nah, di sini. Nah, kita tandai ada area ini. Nah, area ini merupakan sebuah area confluence yang tadinya support, ada potensi membentuk sebuah resisten kalau misalkan nilai NFP-nya itu menunjukkan adanya penurunan. Gitu. Tapi tidak akan dalam satu malam harga menyentuh area ini. Mungkin bisa beberapa hari atau bahkan di minggu depan barulah mungkin harga akan menyentuh area ini. Untuk dari sisi medium term-nya ya, tapi kalau misalkan dari sisi short term-nya mungkin rekan-rekan bisa mengambil area minor ya di 1860 ini sebagai target kenaikan ke area ini. Mungkin saya akan pakai panah ini ya, misalkan break ke atas ini, retest, menguji area high yang terjadi di 30, ketika retest barulah rekan-rekan di sini entry untuk mengejar ekstensi naiknya ya ke 1864. Ini terjadi jika dan hanya jika NFP-nya itu turun secara seragam atau homogen. Kembali lagi, yang perlu kita perhatikan ketika trade the news, saya katakan sekali lagi, mungkin banyak rekan-rekan yang telat ya. Kalau kita ingin trade the news, datanya lebih baik buruk-buruk sekalian atau bagus-bagus sekalian. Jangan mix ya. Karena NFP itu tidak hanya NFP-nya saja yang kita perhatikan, tapi lebih ke arah unemployment rate, average hourly earnings, dan participation rate. Jadi ada 4 parameter yang perlu kita perhatikan ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan shorting terhadap gold, di mana kita akan meletakkan target? Oke, misalkan kita bingung nih kalau lihat ke kiri kejauhan, ya sudah kita tandai saja level-level bilangan penting, misalkan 1800 deh. Kita misalkan kita bulatkan saja di 1800. Nah, di sini ya. Kemudian di level keduanya mungkin di 1790 ya. 1790 misalkan. Oke. Atau terlalu dekat ya, 1780 deh misalkan. Oke. Nah, ini merupakan sebuah level kalau misalkan NFP-nya itu menunjukkan adanya improvement secara homogen, secara seragam, maka dari sisi gold itu bisa revisit ke level 1800, atau bahkan kalau misalkan ini tertembus secara solid, maka mungkin barulah di minggu depan gold bisa revisit ke 1780. Nah, skenario mana yang akan terjadi, Pak Adam? Tidak akan pernah ada yang tahu. Sekalipun itu institusi yang memiliki akses ke pasar secara luas,
karena mereka memiliki Bloomberg Terminal ataupun tools-tools yang lain, beda seperti kita ya. Karena kita retail trader, kita tidak memiliki akses yang luas ke dalam pasar. Jadi kita hanya bisa memikirkan skenario mana yang terjadi. Tolong ini jangan dicoret-coret ya. Mohonlah kerjasamanya ya sebenarnya di sini. Tolonglah jangan coret-coret kalau misalkan Anda tidak ingin memberikan sebuah solusi yang baik, ya udah dengarkan saja gitu ya. Tolonglah di sini kerjasamanya ya. Oke? Nah, ini merupakan sebuah skenario kalau misalkan dolar bergerak turun, maka gold ada potensi naik ke 60. Ini terjadi kalau NFP-nya itu secara data homogen buruk ya. NFP secara homogen atau seragam ya, nilainya turun. Nah, kalau misalkan di sini gold, maka NFP-nya ini bergerak homogen, bergerak improvement ya, atau seragam, datanya naik. Oke, gini aja lah ya, kita sederhanakan. Jadi kita memiliki dua proyeksi. Proyeksi apa yang akan terjadi kita tidak tahu ya, karena kita tahu di sini secara price chart-nya saja masih menunjukkan adanya konsolidasi atau pergerakan sideways. Oke, jadi alangkah baiknya di sini kalau misalkan rekan-rekan ingin trade before the news silahkan, tapi kalau saya menyarankan trade di setelah rilis data NFP, break bawah atau break atas yang kita perlu lihat, nanti kita akan lihat datanya. Nanti rekan-rekan sambil lihat ya di jam 7.30 apakah datanya seragam atau tidak. Kalau misalkan datanya seragam, itu bisa kita asumsikan untuk bisa melakukan aksi reactionary effect ya, atau di sini melakukan impulsif eksekusi market, apakah itu buy atau sell. Tapi kalau misalkan datanya di sini mix ya dari keempat parameter ini, ya kita wait and see saja gitu. Karena sebenarnya kita akan terekspos terhadap resiko kalau misalkan kita melakukan trading kan atau melakukan aktivitas buy or sell. Tapi kalau misalkan kita tidak entry, kita tidak akan terekspos resiko. Jadi akan jauh lebih menyenangkan kalau misalkan kita ya sudah tunggu datanya beberapa menit, 30 menit atau bahkan 1 jam, barulah di situ kita menyimpulkan akan kemana harga akan bergerak. Karena menjelang news seperti ini tidak begitu ideal untuk kita melakukan trading ya. Kenapa? Karena pergerakannya akan relatif lambat. Ya. Padahal kalau misalkan kita mengacu terhadap jam trading pada saat ini sudah hampir memasuki sesi Eropa yang which is sebenarnya yang biasanya rame, sekarang kan slow seperti ini gitu. Oke? Dan terakhir mungkin Euro USD ya sebelum dibuka pertanyaannya. Kita akan lihat Euro USD seperti apa ya proyeksinya. Mungkin oke, untuk Euro USD, kita tahu bahwa untuk Euro itu pergerakannya masih relatif bergerak turun ya. Kita bisa lihat di sini. Bentar. Harganya relatif bergerak turun, tapi yang perlu saya ingin informasikan bahwa ada potensi kalau misalkan ini terjadi yang namanya double bottom. Oke, ini karena ada potensi double bottom loh ya. Ini baru potensi karena neckline-nya di sini belum tertembus. Kalau misalkan neckline ini bisa ditembus, maka next target itu bisa ke area ini ya. Sekitar 1.07500-an. Break tapi perlu retest loh ya. Barulah mungkin harga akan menyentuh area ini. Tapi kalau misalkan harga gagal menembus area hijau ini, mungkin secara forecast Euro USD mungkin akan kembali melanjutkan penurunan ke level area ini. Barulah mungkin di sini pasar akan mencerna apakah perlu kembali melakukan repricing in sell atau mereka akan melakukan profit taking dari yang mereka sebelumnya melakukan sell di jauh-jauh hari ya. Jadi ada potensi kalau misalkan tertahan di area ini dan bergerak naik, misalkan ya, misalkan naik, ada potensi bergerak pattern membentuk,
Sebentar ya. Kalau misalkan ini terjadi, maka ada potensi kalau di sini tertahan membentuk pattern inverse head and shoulder ya. Apalagi kita tahu di akhir minggu dan identik dengan profit taking, walaupun terjadi penurunan mungkin hanya limited karena di minggu depan kita akan mendapatkan sebuah informasi mengenai inflasi dari US ya. Itu key point-nya. Jadi nilai NFP yang ada pada saat ini itu bisa saja menentukan nilai inflasi di minggu depan seperti itu. Proyeksinya seperti apa? Inflasi apakah akan bergerak naik atau turun? Ya, kita lihat saja. Secara proyeksi sih bergerak naik ya, karena harga oil itu kan menyentuh 95 ya kemarin. Jadi mungkin di bulan Agustus yang lalu, mungkin secara nilai inflasi US itu bisa menguat ya. Mungkin kita sambil buka nilai inflasi ya di minggu depan, kalau tidak salah di hari Rabu ya, atau hari Kamis. Oh, hari Kamis ya, tanggal 12 Oktober 2023, itu ada data inflation dan diproyeksikan akan menguat ya dari 3,7 ke 3,8, which is ini sangat wajar karena nilai energi atau khususnya oil itu bergerak naik, tapi yang cukup unik di sini, core inflation-nya itu bergerak turun ya. Jadi yang kita lihat adalah tidak hanya inflation-nya, tapi dari sisi core-nya ini masih di atas 4%. Kita tahu bahwa Fed itu mentargetkan inflation, baik headline-nya ataupun core, itu di angka 2-3%. Ini catat baik-baik. Fed itu memangkas ataupun mematok nilai inflasi di angka 2-3%. Kalau misalkan kita masih lihat angka inflasi di sini di atas 3%, atau bahkan lebih, di sini 4%, maka ada kemungkinan Fed itu menaikkan satu kali lagi suku bunga di bulan November. Pertanyaannya, apa yang mendukung Fed akan menaikkan suku bunga di bulan November? Jawabannya adalah data NFP dan data di minggu depan, data inflation atau data inflasi. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk pertanyaan. Mungkin saya akan serahkan ke Aldo ya. Dan kalau misalkan rekan-rekan ingin bertanya, silakan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Mungkin saya akan serahkan ke Aldo terlebih dahulu ya, karena saya izin minum terlebih dahulu. Silakan Pak Aldo. Oke, mantap sekali ya Pak Adam. Jadi menjelaskan itu sudah sangat detail ya, bahwa kita tahu di minggu ini tentunya di hari Jumat kita akan mendengarkan bahwa akan nanti malam terjadinya NFP ya. Dan tadi proyeksinya sudah kita ketahui ataupun yang saya rangkum adalah kita akan melihat terlebih dahulu apakah nanti rilis data yang terjadi nanti malam apakah bersifat homogen untuk bagus sekali atau jelek sekali. Dan jangan sampai terjadi mix, karena kalau misalnya terjadi mix, itu akan membuat kita bingung untuk melihat bagaimana proyeksi ke depannya. Nah, jadi yang kita tahu kalau misalnya nanti hasilnya positif, berarti itu akan ada hasilnya adalah good for dollar. Bisa saja aset yang berdampak dengan dolar terjadi pelemahan, dan kalau bad for dollar, maka aset yang lainnya akan terjadi kenaikan yang positif. Nah, selama tadi sharing tentunya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Kevin. Oke, sebelum kita ke pertanyaan kedua, Pak, kenapa ya XAUUSD itu terus turun? NFP-nya padahal baru datang. Sebelumnya juga kan ada JOLTS dan juga XAUUSD sudah turun. Mohon pencerahannya nih. Kenapa dia turun terus nih? Padahal sebelumnya kita udah melihat ada beberapa berita yang sudah terjadi kayak EDP, JOLTS opening, dan lain-lainnya. Dan kenapa sampai saat ini masih terjadi penurunan? Mungkin dijawab. Oke, pertanyaan bagus dari Pak Kevin ya. Perihal gold, kenapa kok terus bergerak turun padahal di hari Rabu kemarin kita mendapatkan nilai EDP yang mengalami penurunan dan juga beberapa nilai JOLTS yang sebenarnya relatif meningkat tapi tidak begitu signifikan ya karena sesuai ekspektasi. Yang saya ingin jawab adalah karena investor itu mengincar aset yang memberikan return yang cukup besar. Perlu saya informasikan juga bahwa gold atau emas ini adalah sebuah aset yang tidak memiliki yield atau bunga. Ya.
tidak memiliki yield atau bunga. Sedangkan kalau misalkan kita menyimpan dalam bentuk obligasi US, kita lihat ya di sini US 10-year, US 10-year di US, kalau misalkan kita melakukan pembelian di US 10-year, kita akan mendapatkan bunga atau return kurang lebih 5% ya, di sini nilainya 4,7% selama 10 tahun. Jadi lebih baik kalau misalkan Anda memiliki uang 1M, lebih baik Anda membeli emas, atau lebih baik membeli surat berharga yield Treasury Amerika tenor 10 tahun yang memberikan return fix setahunnya itu kurang lebih 4,5% lebih. Nah, Anda berpikiran kan sebagai value of investor ya, kalau misalkan saya menyimpan dalam bentuk emas, tidak ada return, tidak ada yield-nya. Kenapa nggak dalam bentuk dolar saja, Pak? Nah, gitu ya. Karena kita tahu bahwa Fed itu memberikan return kurang lebih 5,5% ya, pada saat ini. Tapi untuk yield tenor 10 tahun itu di bawah 5%, tapi mendekati 5% kan cukup besar untuk 1 tahun. Itulah kenapa gold itu akan mendapatkan sentimen yang tertekan di tengah suku bunga yang tinggi. Tapi kan Pak Adam, gold kan aset yang aman, aset yang safe. Sekarang kan kondisi ekonomi sedang penuh gejolak, oilnya menguat, perang Rusia masih belum usai, China ekonominya sedang kocar-kacir gitu ya. Tapi kenapa goldnya turun? Kan aset yang safe. Nah, konteks yang terjadi pada saat ini, walaupun emas itu menjadi sebuah safe haven asset, perlu saya informasikan, selain emas itu tidak memiliki yield atau bunga atau return, emas merupakan produk atau aset yang tidak liquid. Misalkan Anda membeli emas, kemudian Anda simpan. Kan tidak liquid kalau misalkan Anda tiba-tiba ingin membeli sebuah properti, atau misalkan Anda ke luar negeri, kan nggak mungkin Anda misalkan teng-tengan emas batangan kan untuk beli sesuatu. Lebih baik Anda dalam bentuk pegang cash kan. Nah tentunya investor pun berpikir kalau kita ingin holding dalam bentuk cash, apa yang sangat-sangat menarik atau yang appealing yang memberikan return yang besar. Dibandingkan negara major lainnya seperti Eropa, UK, Australia, Kanada, New Zealand, Swiss, apalagi Jepang, US atau Fed itu menawarkan return bunga yang pada saat ini di angka 5,5%. Jadi dibanding Anda menyimpan di sini dibandingkan investor menyimpan dalam bentuk emas yang tidak ada yield-nya, yang tidak ada bunganya, dan juga tidak liquid, kenapa investor tidak menyimpan dalam bentuk dolar yang setahunnya itu memberikan 5%. Bahkan kalau misalkan kita membeli obligasi tenor 10 tahun sekalipun, setiap tahunnya kita dapat 5%. Fix loh, tanpa resiko. Seperti itu. Itu Pak Kevin, psikologi di balik emas kenapa turun terus di tengah outlook suku bunga yang tinggi. Karena yang pertama, aset emas tidak memiliki yield atau return fix setiap periode tertentunya, atau kita bilang setiap tahunnya lah ya. Kalau yield, kita bicara per tahun. Dan yang kedua, emas merupakan aset yang tidak liquid. Seperti itu, dibandingkan dengan cash. Seperti itu. Clear ya? Oke, begitu ya Pak Kevin untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan kembali nih dari Pak Kevin. Sebelum kita cek nanti dari teman-teman di YouTube ya. Nah, tapi forecastingnya kan bad for dollar nih Pak. Padahal Fed nahan suku bunga. Dan NFP sebelumnya averaging di 270 hingga 330 selama 4 bulan. Apa justifikasi gold turun sejauh itu dari 1930 hingga 1820 padahal hasil NFP sebelumnya itu Bu? Wah, menarik pertanyaannya Pak Kevin. Pak Kevin mungkin memiliki pandangan atau pemahaman makroekonomi yang bagus, saya akui ya, karena berdasarkan data pertanyaannya cukup bagus. Jadi begini, justifikasi kenapa kok gold bisa turun dari 1930 ke 1820 pada saat ini, padahal kalau misalkan kita lihat nilai NFP-nya itu mencatatkan nilai stagnasi di sekitar bawah 300.000, itu yang pertama.
Yang kedua, di tengah tadi ya, nilai beberapa data ekonomi yang relatif stagnan. Kalau misalkan kita bicara, kenapa sih gold drop-nya cukup signifikan, walaupun di tengah nilai NFP yang stagnan di level 300.000 atau Fed mempertahankan suku bunga ya, tadi yang kedua parameternya. Yang pertama alasannya adalah, kembali lagi, gold itu bukan aset yang memiliki yield. Sehingga investor itu akan melakukan aksi sell off dan memindahkan asetnya ke dalam bentuk yield atau return yang memiliki aset return on investment yang menarik. Nah, kita tahu bahwa di September lalu, Fed itu kan mempertahankan nilai suku bunga di 5,5%. Tapi statementnya atau dot plotnya akan terbuka menaikkan suku bunga lebih lanjut di periode berikutnya. Itulah kenapa disebutnya adalah, di sini ya, disebutnya itu hawkish pause. Walaupun mempertahankan nilai suku bunga, tapi outlook ke depannya adalah hawkish. Dalam kasus ini optimis untuk menaikkan suku bunga. Ibaratkan seperti ini. Anda memiliki rekan, katakanlah saya memiliki produk namanya Aqua gitu ya. Oke. Saya proyeksikan misalkan Aqua di bulan ke depan itu akan naik dari 5.000 ke 10.000. Nah, otomatis Anda kan nggak akan beli di bulan depan kan? Bulan ini Anda beli 5.000. Supaya di bulan akhir, katakanlah di bulan Oktober, Anda bisa jual dengan cuan dari 5.000 ke 10.000. Tapi statement saya, ini Aqua ini sebenarnya harga pada saat ini 10.000. Saya pertahankan harga ini di 1 bulan ini, tapi di bulan depan, di bulan Desember, saya akan naikkan harga ini 15.000. Anda kan melakukan repricing in buy lagi dong. Itulah yang terjadi di dalam gold. Ketika harganya itu di sekitar 1930-an, karena statement Fed itu cenderung optimis ke depannya akan menaikkan suku bunga lagi, itulah yang terjadi penguatan ketika FOMC meeting September yang lalu. Karena outlook ke depannya adalah hawkish, akan menaikkan suku bunga lagi. Itulah yang menyebabkan gold mendapatkan aksi sell off, karena lebih baik gua menyimpan ke dalam bentuk dolar saja atau yield karena memberikan atau treasury saja karena menawarkan yield yang jauh lebih appealing dibandingkan dengan gold yang tidak ada yield atau return sama sekali. Seperti itu. Jadi walaupun NFP-nya itu di sekitaran angka 300.000, kemudian Fed itu mempertahankan suku bunga, tapi kan outlook ke depannya, pandangan ke depannya adalah hawkish. Disitulah pasar melakukan aksi sell off terhadap gold dan melakukan pembelian terhadap dolar. Karena ada asumsi Fed akan menaikkan suku bunga. Dan pasar sangat senang melakukan buy the rumor, sell the fact. Buy dulu dolar sekarang, jual aset yang lain. Tinggal kita lihat nanti September seperti apa. Misalkan, September ternyata akan menaikkan suku bunga lagi. Bukan sell the fact, tapi buy the fact lagi. Buy the rumor, buy the fact. Sell-nya kapan, Pak Adam? Tunggu datanya menunjukkan adanya penurunan. Baik data labor market atau pasar tenaga kerja, atau data aktivitas bisnis, atau aktivitas konsumen. Barulah di situ mereka sell the fact. Ketika mereka menjual dolarnya, aset yang akan terapresiasi adalah gold, euro USD, komoditi dolar, saham, equity market, seperti itu. Itu akan terapresiasi. Begitu. Clear ya, Pak Kevin? Pertanyaannya bagus. Jadi mungkin bisa mewakili rekan-rekan yang ada di sini ya. Seperti itu. Oke, mantap. Lengkap sekali tentunya. Nah, tadi dari Pak Kevin sudah merespon juga bahwa dia sudah menangkap apa yang Pak Adam sampaikan dan tentunya dia terima kasih sekali untuk insight yang bagus. Tadi saya juga sudah cek YouTube, belum ada pertanyaan. Mungkin materi pada siang hari ini sudah cukup ya. Jadi Bapak Ibu yang kita tangkap adalah key points daripada siang hari ini ya, menjelang sore tentunya ini di 2:30 sore.
kita akan melihat ataupun kita akan memantau after the news-nya seperti apa untuk melihat hasil daripada NFP ini, apakah menunjukkan nilai yang seragam turun atau menunjukkan datanya yang seragam naik. Karena kalau misalnya seragam nilai dari sisi US-nya itu turun, maka ada potensi untuk XAU bergerak naik. Oke, karena kita lihat sekarang XAU ini sedang terjadi konsolidasi yang cukup besar dan kita tinggal melihat apakah dia break daripada resistennya atau break daripada supportnya. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Adam selama 1 jam sudah mau memberikan insight secara luas tentunya dari sisi makroekonomi, teknikal, dan fundamental yang kita harus ketahui historinya seperti apa. Tentunya untuk Bapak Ibu jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nantikan konten-konten berikutnya di setiap hari Jumat dan tentunya di hari Senin juga karena kita selalu memberikan insight-insight berupa market secara free untuk Bapak Ibu yang sudah gabung di Maxco ataupun belum yang gabung di Maxco. Oke, itu aja dari saya. Saya pamit undur diri dan Pak Adam pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.